Pengertian novel. Yang pertama, novel menurut KBBI. Novel adalah karangan prosa yang panjang mengandung rangkaian cerita kehidupan seseorang dengan orang di sekelilingnya. Yang kedua, novel menurut para ahli. Yang pertama, Dr. Nur Hadi. Novel adalah sebuah bentuk karya sastra yang di dalamnya memiliki nilai-nilai sosial, budaya, moral, dan pendidikan. Yang kedua, Paulus Tukam, SPD. Novel adalah suatu karya sastra yang berbentuk prosa serta di dalamnya memiliki unsur-unsur intrinsik. Yang ketiga, DRS Rostamaji, MPD. Novel adalah suatu bentuk karya sastra yang memiliki dua unsur, yakni unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik, di mana kedua unsur tersebut saling berkaitan dan saling memengaruhi dalam suatu karya sastra. Yang keempat, DRS Jacob Sumarjo. Novel adalah sebuah bentuk sastra yang begitu populer di dunia. Bentuk sastra novel merupakan paling banyak dicetak dan beredar sebab daya komunitasnya yang luas pada masyarakat. Dan yang ketiga, novel menurut kelompok. Novel merupakan karya sastra atau prosa yang menceritakan suatu peristiwa yang paling berkesan di kehidupan seseorang atau karangan sastra yang ditulis untuk membuat pembaca menjadi terkesan dengan makna yang di dalamnya terdapat unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur-unsur novel. Ada dua unsur utama yang ada pada cerita novel, yakni unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik novel. Nah, unsur intrinsik novel terdiri dari yang pertama ada tema. Tema merupakan pokok permasalahan yang ada dalam sebuah cerita novel yang telah dibuat oleh pengarang novel tersebut. Yang kedua, penokohan. Penokohan merupakan pemberian karakter atau watak pada setiap perilaku yang ada dalam sebuah cerita. Para tokoh dalam novel bisa diketahui karakternya secara fisik, lingkungan tempat tinggal, dan cara bertindaknya karakter tersebut. Yang ketiga, alur. Alur merupakan rangkaian peristiwa yang membentuk jalannya suatu cerita dalam novel. Alur bisa dibedakan menjadi dua bagian, yakni alur maju dan alur mundur. Yang keempat, gaya bahasa. Gaya bahasa merupakan bahasa yang digunakan si pengarang novel untuk menggambarkan atau menjelaskan serta menghidupkan cerita secara estetika. Yang kelima, setting atau latar. Setting atau latar merupakan penggambaran terjadinya suatu kejadian atau peristiwa dalam sebuah cerita, meliputi tempat, waktu, dan suasananya. Nah, unsur intrinsik yang terakhir yaitu sudut pandang. Sudut pandang merupakan penempatan diri si pengarang dan juga cara dalam melihat berbagai peristiwa atau kejadian dalam cerita yang dipaparkan si pengarang kepada para pembaca. Unsur ekstrinsik novel. Biografi atau sejarah si pengarang. Umumnya, biografi atau sejarah si pengarang sangat berpengaruh terhadap jalannya cerita yang ada pada novel. Nilai-nilai dalam cerita. Dalam sebuah karya sastra pasti mengandung nilai-nilai yang bisa disisipkan oleh pengarang seperti nilai moral, nilai sosial, nilai estetika, hingga nilai budaya. Kondisi dan situasi. Kondisi dan situasi secara tidak langsung atau langsung bisa memengaruhi hasil karya novel si pengarang. Identitas novel. Judul Laut Bercerita. Pengarang Leila S. Chudori. Penerbit Kepustakaan Populer Gramedia KPG. Tahun terbit 2017. Cetakan ke-36. Tebal halaman 394 halaman. Jumlah halaman 379 halaman. Harga Rp100.000. Laut Bercerita merupakan novel karya penulis asal Indonesia yaitu Leila Salika Chudori. Selain sebagai penulis novel, ia juga bekerja sebagai wartawan di majalah Tempo. Novel ini terbit pada tahun 2017 yang mengangkat tema kekeluargaan, rasa kehilangan, percintaan, dan persahabatan yang kuat. Leila selaku penulis menegaskan bahwa novel ini hanyalah kisah fiktif, namun ia menulis berdasarkan fakta yang ada. Ia menulis novel ini dalam jangka waktu 5 tahun. Sebelum menulis novel ini, Laila melakukan penyelidikan mendalam terkait karakter dari tokoh-tokoh yang ada, tempat kejadian, serta peristiwa yang sudah berlalu. Bahkan, ia melakukan riset wawancara terlebih dahulu secara langsung pada korban yang berhasil kembali atau kerabat korban. Karena itulah, novel ini terasa nyata ketika kita membacanya. Laut Bercerita adalah cerita fiksi yang diangkat berdasarkan kisah nyata tragedi 98, yaitu kisah yang dialami oleh para aktivis dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
yang disiksa dengan keji dan tidak manusiawi. Tokoh bernama Laut dan beberapa teman lainnya ditangkap secara paksa oleh para intel karena mereka menentang dan ingin mengubah negara yang otoriter, negara yang korupsi, kolusi, dan nepotismenya di mana-mana, serta negara yang dikuasai oleh pemegang kekuasaan. Hal itulah yang membuat mereka ingin agar masa pemerintahan Soeharto yang sudah memimpin selama 30 tahun pada saat itu agar segera berakhir. Namun para aparat keamanan negara memandang mereka sebelah mata. Mereka dianggap sebagai PKI yang akan mengancam keselamatan presiden. Padahal mereka hanyalah seorang mahasiswa yang ingin bersuara untuk perubahan negeri. Berbagai penyiksaan seperti disetrum, tidur di atas balok es, digigit serangga pada bola mata, ditendang, serta dipukul hingga berdarah, dan penyiksaan keji lainnya yang sangat tidak beradab. Penyiksaan itu dilakukan oleh para intel dengan maksud untuk bertanya siapakah dalang dari gerakan organisasi Wintera dan Wirasena dan apa tujuan para aktivis dalam organisasi tersebut. Uraian unsur intrinsik. 1. Tema perjuangan aktivis melawan pemerintah Orde Baru. 2. Tokoh utama, Biro Laut dan Asmara Jati. 3. Latar tempat berbagai lokasi di Indonesia serta luar negeri. B. Latar waktu berkaisar pada periode sejarah Indonesia, terutama tahun 1965 dan pasca reformasi. 4. Alur tunggal dengan tahapan flashback, foreshadowing, backtracking, dan alur maju. 5. Sudut pandang orang pertama. Uraian unsur ekstrinsik. Yang pertama, latar belakang pengarang Leila S. Chudori. Penulis novel ini adalah seorang penulis Indonesia yang dikenal dengan karya-karya yang menggali tema-tema sosial dan politik. Sebagai seorang jurnalis, pengalamannya dalam mengamati kondisi sosial politik Indonesia menjadi salah satu dasar dalam penulisan novel ini. Yang kedua, kondisi sosial dan budaya. Novel ini juga merefleksikan kondisi sosial dan budaya Indonesia pada masa-masa kelam sejarah, yang mencakup trauma akibat peristiwa politik dan bagaimana masyarakat merespon situasi tersebut. Tema pengasingan, kehilangan, dan pencarian identitas sangat kental diangkat dalam karya ini. Yang ketiga, faktor psikologi pengarang. Sebagai seorang penulis yang tumbuh di Indonesia dengan latar belakang yang berhubungan erat dengan sejarah politik negara, Leila S. Chudori mungkin terinspirasi untuk menulis cerita yang membahas dampak jangka panjang dari peristiwa-peristiwa tersebut terhadap individu-individu yang terlibat. Kelebihan dan kekurangan novel Laut Bercerita, karya Leila S. Chudori. Untuk kelebihan yang pertama, yaitu pendekatan personal terhadap sejarah. Novel ini dengan cerdas menyajikan sejarah Indonesia, terutama peristiwa G30S 1965, dari perspektif pribadi dan emosional. Dengan demikian, pembaca dapat merasakan dampak sosial dan politik tersebut pada kehidupan individu dan keluarga, bukan sekadar data atau fakta sejarah. Yang kedua yaitu penggambaran karakter yang kuat. Leila S. Chudori berhasil mengembangkan karakter-karakter yang kompleks, terutama Siti. Siti yang penuh konflik batin, pencarian identitas, dan trauma masa lalu menjadi sosok yang sangat relatable bagi pembaca, mengingat dilema dan pencariannya mencerminkan ketidakpastian banyak orang yang hidup di masa pasca reformasi. Yang ketiga, gaya penulisan yang puitis dan memikat. Gaya penulisan Leila yang puitis dan penuh nuansa memungkinkan pembaca merasakan kedalaman emosi yang dirasakan oleh para tokoh. Dengan deskripsi yang detail dan simbolisme yang kaya, novel ini mampu menghadirkan atmosfer yang sangat kuat. 4. Konteks sosial dan kritis. Melalui cerita yang intim dan pribadi, Leila juga menyampaikan pesan-pesan sosial yang relevan tentang keadilan, kebenaran, dan pencairan identitas nasional. Novel ini mengajak pembaca untuk merenung tentang pentingnya mengingat dan mempelajari sejarah untuk menghadapi masa depan. 5. Alur yang penuh misteri dan kejutan. Alur cerita yang perlahan-lahan mengungkapkan rahasia-rahasia sejarah yang terkubur memberi ketegangan tersendiri. Pembaca terus diajak untuk mengurai teka-teki masa lalu yang penuh dengan ketidakpastian. Kekurangan. 1. Alur yang lambat. Bagi sebagian pembaca, alur yang cenderung lambat dan penuh dengan deskripsi bisa terasa kurang dinamis. Proses pengungkapan cerita yang bertahap dan sering kali melibatkan kilas balik bisa membuat pembaca merasa bahwa cerita berjalan terlalu perlahan.
2. Terlalu puitis dan melankolis. Gaya penulisan yang sangat puitis dan penuh perasaan mungkin terasa berlebihan bagi pembaca yang lebih suka cerita yang lebih langsung dan konkret. Beberapa pembaca mungkin merasa bahwa narasi terlalu banyak berfokus pada perasaan dan refleksi, mengorbankan perkembangan plot yang lebih cepat. Yang ketiga, kurangnya penjelasan sejarah yang lebih mendalam. Meskipun novel ini memberikan pandangan tentang dampak peristiwa G30S terhadap kehidupan individu, beberapa pembaca mungkin merasa bahwa konteks sejarah dan politik yang lebih luas kurang dijelaskan secara mendalam. Hal ini dapat membuat pembaca yang kurang familiar dengan sejarah Indonesia merasa sedikit kebingungan atau kurang mendapat informasi. Yang keempat, ketergantungan pada tema keluarga dan trauma. Meskipun tema trauma dan pencarian identitas sangat kuat, beberapa pembaca mungkin merasa bahwa novel ini terlalu berfokus pada dinamika keluarga dan konflik batin, yang mengarah pada perasaan repetitif atau emosional, yang kadang terasa membosankan.